Oke, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri dalam Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, uh, perkenalkan, saya Alvin Faruli Sektiano dan juga rekan saya Imam Maulana akan mempresentasikan hasil inovasi kami yang berjudul bioplastik timbal berbahan dasar ubi kayu atau yang kami singkat menjadi Biobalbio sebagai material alternatif proteksi radiasi sinar X. Adapun untuk biodata inventor yang pertama, saya sendiri, Alvin Parule Septiano MSI. Dan alhamdulillah sekarang saya berprofesi sebagai tenaga pendidik, yaitu dosen di sebuah kampus di wilayah Cirebon, yaitu Tikas Anasar Cirebon. Apabila dari presentasi kali ini ada hal yang perlu didiskusikan pada saya, Dewan Juri ataupun rekan-rekan sekalian bisa menghubungi saya di nomor kontak 089 963 71800 ataupun bisa melalui email di afseptiano@gmail.com. Dan juga saya pun tidak sendiri, saya pun bersama dengan rekan saya yaitu Imam Maulana. Untuk sementara ini, rekan saya masih dalam tahap uh, mencari pekerjaan atau masih dalam tahap membantu penelitian, terkhususnya penelitian terkait bahan proteksi radiasi yang berhubungan dengan bioplastik ini. Apabila Dewan Juri dan rekan-rekan ada hal yang ingin didiskusikan kepada rekan saya, bisa menghubungi nomor kontak 088 233 274 322 ataupun bisa melalui email di imammaulana.id@studentunes.ac.id. Adapun selanjutnya, sebelumnya kami memohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa melaksanakan presentasi Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon 2024 ini secara langsung dikarenakan uh, alhamdulillah kami berkesempatan untuk melakukan pemaparan hasil penelitian kami juga tentang bioplastik timbal ini di acara International Conference on Mathematics, Science and Education di Semarang. Dan untuk di tanggal 3 kami akan lakukan pemantapan materi langsung di Semarang. Dan untuk acara konferensinya sendiri akan dilaksanakan di tanggal 4 September tahun 2024. Adapun untuk rangkaian pemaparan hasil inovasi yang telah kami lakukan, kami bagi menjadi 4 tahap. Yang pertama latar belakang inovasi, yang mana akan uh, saya paparkan secara langsung oleh saya sendiri, dan juga selanjutnya untuk poin penjaringan dan pemilihan ide dan juga manfaat inovasi serta dampak inovasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Imam Maulana, dan mungkin nanti akan ketika ketika dampak inovasi pada bagian berhubungan dengan media pembelajaran akan dikembalikan lagi ke saya dan juga sekaligus penutup. Adapun latar belakang inovasi yang uh, menjadi alasan inovasi kami tercipta yaitu dilatar belakangnya oleh 3 hal. Yang pertama, seperti yang kita ketahui adanya radiasi sinar X,
Yang kita ketahui bahwa radiasi sinar X itu sendiri telah banyak dimanfaatkan dalam ranah dunia kesehatan. Salah satunya untuk mengetahui struktur ataupun organ tubuh manusia tanpa melakukan operasi terlebih dahulu. Hanya saja radiasi sinar X itu sendiri tidak hanya memiliki sisi positif atau sisi manfaat, tapi memiliki juga sisi negatif atau dampak-dampak yang bisa mempengaruhi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah bahan yang mampu untuk mengurangi dampak negatif dari radiasi. Salah satunya biasanya untuk bahan proteksi radiasi yaitu menggunakan plat timbal. Hanya saja bahan ini bahan ini memiliki toksisitas yang tinggi dan juga cenderung kaku dan juga mahal. Sehingga kami uh, memiliki ide untuk memper mempermudah atau memperfleksibel, memperingan dari bahan proteksi ini dalam bentuk penggunaan dari bioplastik, yang mana bioplastik ini jauh lebih ramah lingkungan. Dan juga bioplastik ini kami mengajukan untuk penggunaan dari bahan dasar berbahan ubi kayu. Untuk radiasi sinar X sendiri ditemukan oleh Wilhelm Conrad Ronson pada tahun 1895. Adapun bentuk dari radiasi sinar X adalah dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Seperti yang tadi sudah saya ceritakan di awal, bahwa radiasi sinar X dimanfaatkan dalam dunia medis sebagai diagnosa awal. Dan juga radiasi sinar X memiliki panjang gelombang antara 10 pangkat 9 hingga 10 pangkat 8 meter. Sehingga diklasifikasikan sebagai gelombang cahaya tidak tampak. Seperti yang kita ketahui, untuk gelombang elektromagnetik pada rentang cahaya tampak atau gelombang yang bisa dilihat secara kasat mata, itu pada panjang gelombang 400 nanometer hingga 700 nanometer. Atau sering kita sebut atau familiar kita sebut dengan Mejiku Hibiniu, merah jingga kuning, hijau, ungu. Seperti yang tadi sudah saya ceritakan bahwa dosis radiasi sinar X tersebut tidak hanya memiliki sisi positif, tapi juga memiliki dampak negatif. Di antaranya, eh, meskipun meskipun radiasi sinar X itu tidak memiliki efek deterministik, yang mana efek deterministik itu sendiri efek yang menyebabkan kematian sel. Hanya saja radiasi sinar X itu menimbulkan resiko efek stokastik, yang mana efek ini dapat mempengaruhi dari uh, struktur sel dan juga bisa mengakibatkan terjadinya mutasi genetika. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah uh, proteksi radiasi atau pertahanan terhadap radiasi itu sendiri, yang mana prinsip proteksi radiasi itu terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama ada mempersingkat waktu, memperlebar jarak, dan juga memberikan atau menggunakan sebuah perisai. Dalam hal ini kita fokuskan dalam penggunaan perisai. Penggunaan perisai itu sendiri biasanya menggunakan bahan yang terbentuk dari unsur timbal. Hal ini dikarenakan timbal memiliki kepadatan yang tinggi, nomor atom besar, dan juga mampu menyerap foton. Hanya saja timbal dalam dalam keseharian atau dalam dunia kesehatan lebih banyak digunakan dalam bentuk plat yang memiliki sifat kaku dan juga toksisitas yang tinggi serta cenderung berat. Oleh karena itu,
kami merasa ini bisa menjadikan sebuah inovasi untuk mencari bahan proteksi radiasi yang lebih fleksibel, lebih ringan, dan relatif memiliki nilai toksisitas yang lebih rendah. Adapun untuk latar belakang bioplastik, alasan mengapa kami memilih bioplastik, yang mana bioplastik itu sendiri berasal dari biomasa atau bahan alam. Tentunya apabila bioplastik ini tidak dimanfaatkan dalam dunia kesehatan pun, bioplastik ini dapat digunakan sebagai bahan pengganti plastik yang berbahan dasar petrokimia. Karena bioplastik ini berasal dari bahan alam, maka bahan bioplastik ini akan mudah terurai secara hayati. Dan selanjutnya, karena bahan bioplastik ini dari bahan alam, maka sumber daya yang berada di lingkungan sekitar, terkhususnya di wilayah Kabupaten Cirebon, sumber daya yang cukup berlimpah. Dan salah satu salah satu bahan dasar pembuatan dari bioplastik inovasi kami yaitu berbahan dasar ubi kayu. Seperti yang kita tahu, ubi kayu atau disebut juga singkong atau dalam bahasa Cirebonnya mungkin uh, kita sebagai orang Cirebon familiar dengan campu, atau juga dalam bahasa lain ada kaspe, dalam bahasa Indonesia ada ketela pohong, ubi sampe atau ubi Prancis. Itu merupakan bentuk tanaman perdu yang biasa tumbuh di iklim tropis dan subtropis tahunan. Dan untuk suku dari tanaman ini adalah memiliki suku Euphorbiaceae. Umbinya dikenal luas sebagai bahan makanan pokok, penghasil karbohidrat, dan daunnya pun banyak dimanfaatkan sebagai sayuran. Seperti yang diketahui bahwa ketela pohon pun memiliki uh, data nutrisi yang cukup baik dan mayoritas memiliki tingkat karbohidrat hampir 51%, sehingga dapat digunakan sebagai bahan maka bahan makanan pengganti bahan makanan pokok pengganti dari nasi. Menurut data yang saya dapat dari secara online, saya kutip dari opendata.cireboncup.co.id tentang dataset luas panen ubi kayu di wilayah Kabupaten Cirebon. Bisa kita lihat pada tahun 2022 untuk luas panen tertinggi di wilayah Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 di dapat kita lihat pada tahun 2022 di Kecamatan Talun memiliki nilai nilai lahan luas panen yang cukup tinggi, yaitu sebesar 10 hektar. Dan untuk tahun selanjutnya, pada tahun 2023, Kecamatan Gempol menempati urutan tertinggi dengan luas panen sebesar 20 hektar. Adapun untuk dari bentuk grafik, pada tahun 2022, dari data ini bisa kita lihat bahwa peluang peluang ketersediaannya sumber daya ubi kayu di wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya masih sangat memungkinkan. Dan juga data produksi yang saya dapatkan sejak tahun 2013 hingga tahun 2020 tentang data panen, tentang data produksi ubi kayu di Kabupaten Cirebon, meskipun relatif fluktuatif atau terjadi peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya, hanya saja terjadi kenaikan atau terjadi produksi ubi kayu terbesar di wilayah Kabupaten Cirebon pada tahun 2015, yaitu sebanyak 3.709 ton per tahun. Dan
terjadi penurunan di tahun 2016, hanya saja alhamdulillah terjadi peningkatan yang relatif relatif tepat dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dan berada di jumlah produksi di atas 1.000 ton pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Adapun untuk penjaringan ide selanjutnya uh, akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudara Imam Maulana. Untuk Saudara Imam Maulana, saya persilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai bahan proteksi radiasi yang kami buat dari sumber daya lokal, terkhusus dalam bahasan ini dari singkong. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, melalui tinjauan ataupun kajian pustaka serta data-data yang dihimpun mengenai produksi singkong di wilayah Cirebon. Untuk penjaringan ide sendiri, karena pada dasarnya kami selalu berkutat di ranah kesehatan yang sehari-harinya juga tidak terlepas dari proteksi radiasi dan pemanfaatan radiasi. Jadi kita melihat bahwa timbal, khususnya plat timbal yang kita gunakan selama ini sebagai bahan proteksi radiasi memiliki beberapa nilai kelemahan seperti yang dijelaskan sebelumnya, seperti kaku, berat, dan juga cenderung mahal untuk cost-nya. Jadi kita mengupayakan bagaimana kita menghasilkan bahan proteksi radiasi alternatif yang jauh lebih terjangkau, fleksibel, dan memiliki toksisitas yang jauh lebih rendah, sembari memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Nah, dari kajian yang kita lakukan, ternyata singkong memiliki bahan-bahan ataupun unsur tertentu yang bisa kita manfaatkan sebagai bioplastik yang nantinya kita doping dengan timbal asetat sebagai bahan proteksi radiasi. Nah, upaya tersebut kita lakukan sebagai salah satu bentuk pengupayaan produksi green shielding ataupun bahan proteksi radiasi yang jauh lebih ramah lingkungan dan jauh lebih konservatif seperti itu. Next. Nah, untuk pemilihan ide yang berkaitan dengan novelty ataupun kebaruan dan pengembangan, kita melakukan beberapa pengujian ataupun karakterisasi terhadap material sampel yang kita dapatkan. Di sini kita melakukan pengujian scanning elektromikroskopi ataupun biasa disebut SEM, yang kita fokuskan untuk mengetahui bentukan morfologi dari sampel yang kita dapatkan. Kita ingin mengetahui nilai kerapatan dari bentukan morfologi sampel tersebut, karena nantinya dari data tersebut kita bisa meninjau bahwa bahan-bahan yang kita campurkan itu benar-benar merata ataupun terdistribusi secara merata ataupun tidak. Kemudian selanjutnya kita uji juga dengan energi dispersif X-ray spektroskopi ataupun biasa disingkat EDX sebagai upaya untuk mengetahui ataupun mengidentifikasi kuantifikasi ataupun jumlah partikel yang menjadi penyusun dari sampel tersebut. Selanjutnya kita juga melakukan pengujian absorbansi. Nah, pengujian ini yang menjadi salah satu nilai ataupun titik poin penting untuk mengetahui apakah benar bahwa sampel yang kita dapatkan bisa mengurangi ataupun bisa menyerap radiasi sinar X, serta besarannya berapa, ataupun efektivitasnya nilainya berapa persen, seperti itu. Nah, kita mengupayakan penggunaan ubi kayu sebagai bahan dasar bioplastik yang kita doping dengan timbal asetat, yang merupakan produk turunan dari timbal, tapi jauh lebih konservatif. Seperti itu. Next. Untuk manfaat inovasi sendiri, yang kita
mulai susun dari studi literatur, nantinya kita juga berharap bisa memberikan manfaat khususnya di berbagai aspek seperti itu, baik di aspek kesehatan, untuk rekan-rekan tenaga medis yang langsung berperan ataupun berkecimpung di dunia radiasi, kemudian untuk ranah pendidikan, baik itu dari mahasiswa di ranah radiologi, fisika, maupun biomedis, sebagai salah satu bahan ajar ataupun media pembelajaran tenaga pendidik, teknik maupun dosen di sekolah kesehatan yang ada di Cirebon maupun sekitarnya. Next. Nah, dampak inovasi yang kita harapkan ataupun keberlanjutan dari manfaat yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kita berharap bisa bermanfaat untuk berbagai aspek. Tapi terkhusus di sini kita bahas dalam 4 aspek besar atau 4 aspek penting, yakni mengenai ekonomi. Harapannya bahwa nantinya UBKU sendiri ini akan memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi yang biasanya mungkin dimanfaatkan sebagai bahan makanan ataupun bahan olahan lain, di sisi ini kita bisa tambah opsi ataupun kita bisa luaskan pemanfaatannya bahwa ubi kayu bisa dimanfaatkan juga di ranah kesehatan sebagai bahan proteksi radiasi. Seperti itu. Terus selanjutnya di bagian pendidikan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, salah satunya di stikes maupun tenaga maupun sekolah kesehatan lainnya. Juga tidak menutup kemungkinan di ranah pendidikan menengah atas SMA maupun SMK seperti itu. Untuk di aspek lingkungan, kita harapkan bahwa dengan adanya material proteksi radiasi dari bio ini sendiri bisa memberikan nilai toksisitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan plat timbal. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga bisa dikembangkan ke arah penggunaan yang lebih luas karena bio sendiri ini jika memang tidak didopingkan dengan timbal asetat bisa juga dimanfaatkan sebagai plastik konvert. Plastik yang nantinya bisa sebagai alternatif dari plastik yang berbahan petrokimia seperti yang kita gunakan dalam keseharian. Selanjutnya untuk bagian kesehatan tentunya sebagai bahan material proteksi radiasi bagi pasien ataupun pekerja radiasi instalasi radiologi. Karena untuk saat ini biasanya apron hanya untuk ranah untuk bagian badan tertentu. Tapi untuk bagian leher maupun bagian yang mobilitasnya lebih fleksibel, saat ini masih belum banyak yang menggunakan bahan proteksi radiasi. Nah, harapannya dengan keunggulan berupa fleksibilitas yang lebih bagus, bisa digunakan nantinya untuk membantu melindungi tenaga medis maupun pasien di bagian leher, pergelangan tangan, maupun bagian lainnya. Terus selanjutnya, next. Nah, berikut gambaran dari produk kami. Dapat kita lihat bahwa karakteristiknya bahkan mirip seperti silikon. Dalam hal ini memiliki kelenturan yang bagus, seperti pada gambar, untuk bentuknya bisa mengikuti pergelangan tangan. Nah, harapannya nantinya ini bisa dimanfaatkan di bagian leher maupun di bagian lain yang mobilitasnya lebih tinggi, seperti itu. Untuk selanjutnya, ini gambaran pengujian kami untuk slide untuk gambar pertama di sisi kiri, pengujian pada saat melakukan SIM EDX, kemudian yang kedua, bersamaan dengan rekan saya, Pak Alvin, kita lakukan pengujian untuk nilai absorbansi ataupun kemampuan dari sampel tersebut untuk menyerap radiasi sinar X. Next. Nah, alhamdulillah pada tahun 2023 kita diberikan kesempatan oleh Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang merupakan badan yang menaungi ataupun sebagai gerbang utama terkait pengadaan, peredaran, bahkan pengkajian
tenaga nuklir di Indonesia. Nah, kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan konsep inovasi kami di acara tersebut melalui seminar Intan tahun 2023, dan alhamdulillah kita diberikan feedback yang baik serta mendapatkan beberapa masukan penting yang kita harapkan bisa terus kita jadikan catatan untuk mengembangkan sampel ini ke bentuk ataupun fungsi yang jauh lebih luas seperti itu. Next. Nah, pada kesempatan tersebut kita mendapatkan penghargaan sebagai salah satu feedback yang positif dari Bapeten, yang harapannya juga bisa terus dikembangkan secara luas di masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan kami bahwa inovasi ini bisa sama-sama kita gunakan sebagai salah satu kajian yang bisa dipelajari maupun diupayakan serta dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder di Cirebon, baik itu dari ranah sisi pemerintah, kemudian ranah pendidikan, ekonomi, bahkan untuk melibatkan ataupun memberdayakan masyarakat sekitar. Seperti itu. Untuk next. Selain itu, kita juga mengupayakan untuk memasukkan sampel tersebut ataupun informasi tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai salah satu hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai alternatif bahan proteksi radiasi sinar X. Selain mendapatkan penghargaan dari Bapeten seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita juga diberikan kesempatan untuk mempublikasikan inovasi tersebut di Jupiter, yaitu jurnal tenaga nuklir yang dikelola langsung oleh Bapeten sebagai salah satu upaya untuk menyebarkan ataupun menginformasikan inovasi tersebut secara luas dalam lingkup nasional. Next. Nah, untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke Pak Alvin untuk menjelaskan inovasi dalam bentuk pemanfaatan sebagai media pembelajaran. Waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Imam. Adapun untuk produk inovasi kami atau Biobal Bio ini menjadi sebuah media pembelajaran, dalam harapan kami ke depannya, uh, Biobal Bio ini bisa menjadi sebuah prototipe atau salah satu bahan yang bisa digunakan sebagai contoh langsung dari materi proteksi radiasi, mana bisa dilakukan juga menjadi pembelajaran baik secara teori maupun praktek. Adapun jika dijadikan sebuah materi pada mata kuliah praktek, terkhusus untuk mata kuliah praktek di mata kuliah proteksi radiasi, ini bisa menggunakan alur seperti pada gambar yang saya tampilkan ini, yang mana kita perlu memiliki sumber radiasi, dan nanti ada berkas radiasi sinar X yang akan ditembakkan langsung ke bahan biobal bio atau bioplastik ini, lalu akan diukur menggunakan survei meter, dan bisa kita rekam untuk nilai dan juga dokumentasi dari hasil pengukuran tersebut. Dan apabila digunakan untuk teori, ini pun bisa menjadi bahan alternatif lain, bahan proteksi radiasi yang lebih ramah lingkungan, lebih fleksibel, dan bisa dikatakan relatif lebih murah. Sehingga ini bisa diterapkan di beberapa sekolah-sekolah tinggi, terkhusus karena kebetulan juga saya menjadi seorang dosen di Stikes Anasar Cirebon. Bahan produk ini telah saya coba untuk paparkan kepada mahasiswa saya, dan juga alhamdulillah dari prototipe ini bisa meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait materi dari bahan proteksi radiasi itu sendiri.
Dan pada akhirnya kami dari tim Biobal Bio sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada kami tim Biobal Bio untuk memaparkan dan uh, untuk mengajukan inovasi kami Biobal Bio di acara Lomba Inovasi Daerah pada tahun 2024 ini. Dan juga saya juga berterima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Anasar Cirebon tempat saya bernaung, dan juga saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan kami dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah perkumpulan All Problem Solve, yang mana perkumpulan ini perkumpulan dari rekan-rekan saya yang mengkhususkan bersama-sama melakukan penelitian, terutama penelitian yang berbasis tentang kesehatan atau radiasi dan juga fisika. Oleh karena itu, uh, dari kami kami haturkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dari presentasi kami ada hal yang salah, baik dari kata maupun tindakan. Kami haturkan mohon maaf, dan apabila dari Dewan Juri ataupun rekan-rekan sekalian ada hal yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi uh, kontak yang di depan sudah kami tampilkan. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin pamit. Terima kasih dan juga sampai berjumpa di lain kesempatan.